rizqan tayyiban nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hembuskan dengan nafas bersolawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tiupkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Keberkahan dari umur, keberkahan dari ilmu, keberkahan dari amal, keberkahan dari rezeki, keberkahan dari pasangan hidup, sanak famili, keluarga, kerabat dan keturunan, juga generasi-generasi penerus, keberkahan dari punya lingkungan yang sehat, yang bersih, yang senantiasa menjadikan kita makin berada dalam keadaan yang tumaninah dalam kehidupan ini. Dan kita tentunya berharap mendapat keberkahan kapanpun dimanapun kita berada. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Kenapa saya bertanya masih hidup? Karena baru saja ada juga yang meninggal ya. Artinya sudah tidak bisa menjawab lagi, dan tentunya kewajiban kita adalah fardu kifayah untuk memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan dan memakamkan. Insya Allah kita masih belum dimandikan, belum dikafani, belum disolatkan, dan juga belum dimakamkan. Masih hidup. Nah, untuk yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yaitu Al-Qur'an, dan mudah-mudahan pagi hari ini kita termasuk yang berbahagia ya, berbahagia dengan membaca Al-Qur'an. Dan ketika kita berbahagia membaca Al-Qur'an, maka pastikan kita dalam keadaan yang ridho, bertuhankan Allah, niatkan hanya beribadah kepada Allah. Yuk kita getarkan dari dalam qalbu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warjukni rahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengapa kok kita ngoyo terus untuk belajar Al-Quran? Karena Rasul mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya kita punya kesempatan yang luar biasa
untuk menjadikan diri ini menjadi orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran, dan juga pada saatnya kita akan berusaha untuk mampu mengajarkannya. Tentunya tidak serta-merta, karena kita mesti punya kesempatan untuk memperoleh ilmunya dengan cara membaca, kemudian kita juga memahami dengan benar, kemudian kita mengamalkan sampai mendapatkan kenikmatan dari amalan itu, dan pada saatnya tentu saja kita harus menyikapi diri untuk berniat, bertekad sekuat tenaga untuk kita mampu untuk menyebarluaskan, memviralkan bahasa sekarang Bu ya. Jadi dakwah itu adalah memviralkan, menyebar, luaskan. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menyebarluaskan dengan sebenar-benarnya, dengan keadaan yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Menyebarkan berarti menyebarkan nikmat, berarti menebar manfaat. Jadi yang disebarkan udah bukan yang mudorot, bukan yang membahayakan, tapi yang manfaat. Untuk bisa menyebarkan manfaat, tentunya kita harus tahu apa itu manfaat, bagaimana yang bermanfaat. Nah, di dalam Al-Quran, semuanya kalau kita laksanakan yang diperintahnya akan bermanfaat. Demikian juga kita kalau hindari yang dilarangnya, kita akan bermanfaat. Demikian juga kalau kita ini ingin bermanfaat, maka bersihkan kolbu kita dulu supaya punya manfaat. Hati yang kotor, meskipun itu pejabat, meskipun orang kaya, meskipun keluarga besar, pimpinan, tapi hatinya kotor, tidak akan ada manfaatnya. Kalaupun ada, mungkin hanya sesaat. Ya. Kemudian kita juga harus selalu berkabar tentang berita-berita gembira, karena Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, dan Allah memberikan peringatan agar kita tidak terjerumus kepada kekafiran dan kekufuran. Itulah yang selalu kita kaji, selalu kita uji dalam diri kita. Adakah kita punya kemampuan amar ma'ruf? Apakah kita punya kemampuan nahi mungkar? Apakah kita punya kemampuan tazkiyatun nafs, membersihkan qalbu kita, mensucikan qalbu kita? Apakah kita punya kemampuan untuk menyerap energi positif sehingga kita selalu mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan dalam hidup? Dan apakah kita punya kemampuan untuk menghindari hal-hal yang akan menimbulkan kemurkaan Allah, yang berupa perbuatan-perbuatan yang nista, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, atau perbuatan zalim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dan kita juga ingin dipanjangkan umur sambil disolehkan amal, karena kata Rasul, khairun nas man tola umuru wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan soleh amalnya, baik amalnya. Yuk, hari ini kita tambahkan nikmat kita. Semoga kita banyak manfaat. Semoga kita juga termasuk yang terpilih sebagai sebaik-baik umat oleh Kanjeng Nabi, dan terpilih sebagai orang yang mendapat kesempatan untuk berumur panjang, dan kita termasuk yang baik amal, insya Allah. Pagi hari ini kita tambahkan nikmat kita dari saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung, keadaan sehat walafiat segar bugar, dan juga dari saung tahfidz Al-Quran yang menyebar di berbagai kota. Ada hadir dari Bandung, ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga besarnya. Mudah-mudahan sehat walafiat semua. Kemudian masih dari Bandung juga ada Kang Ahmad Widyadi dari halaman Masjid Al-Jabar di Pamokolan, saung tahfidz Cipamokolan. Ada juga saung tahfidz di Bojong Soang, Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Ada juga saung tahfidz di Sumedang dari Teh Iis Yuliati bersama keluarga. Kemudian juga ada dari saung tahfidz di Sukaraja Tasikmalaya, ada dari Paranggadongdong ada Teh Yulianingsih. Kemudian masih dari Sukaraja Tasikmalaya, dari daerah Tanjung Jaya ada saung tahfidz di Kang Agus Japar Sidik bersama ibu tercinta dan keluarga. Dan juga ada dari Cirebon, ya ada saung tahfidz di
Anoman Cirebon, ada Tairin Apriani bersama keluarga, dan juga dari Kasuban Cirebon ada Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita membacanya surat Al-Qasas mulai ayat ke-78. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan surat Al-Qasas pagi hari ini sampai dengan ayat ke-88. 11 ayat yang akan kita baca hari ini. Mari kita niatkan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu Bapak Ibu ayat ke-78, surat ke-28. Qala innama utitu ala ilmin indi. Qala innama utiyatuhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Allahu qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما قال أوتي الذين يريدون الحيوان الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين يريدون الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين يريدون الحياة
إنه لذو خير عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم يعلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرين إلى الصابرين. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنصرين. وأصلح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء وأصبح الذين كفروا مكانهم بالأمس يقولون وكانت الله يبسط الرزق لمن يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يقولون كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. لولا أن أمن الله علينا لخسف بنا وأنه لا يفلح تلك الكافرين. الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار آخرة وجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة من جاء للمتقين. بالحسنة فله خير
منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Man jaa bil hasanati falahu khairum min wa man jaa bis sayyiati fala yuhzal ladzina amilus sabiati illa ma kanu ya'malun. إن فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. Innalladzi farada alaikal qur'ana radduka ila ma'ad. ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. Ya'lamu ma ja'a bilhuda man huwa fi وما dhalalin كنت mubin. ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaika kitabu illa rahmatan min rabbika فلا تكونن ظهيرا للكافرين. fala takunanna dhahiran lil kafirin. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. Wala yusaddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Unzilat ilaika ud'u ila rabbika wala takunna minal ولا musyrikin. تدع مع الله إلها آخر. Wala tad'u ma'allahi ilaha akhraj. لا إله إلا هو. La ilaha illahu. كل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Qalu huwa kullu sa'iha likul illa wajhahu wa lahul hulku صدق wa الله. ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, dan bacaan kita yang baiknya yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan yang salahnya baik karena kemampuan ataupun karena
keilmuan ataupun karena kesalahan kondisi masing-masing. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita dan kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk senantiasa terus-terusan giat baca Al-Quran sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing diampuni dosa, mendapat maghfirah, kemudian diberikan rahmat untuk senantiasa gemar meningkatkan kualitas bacaan. Mudah-mudahan itu menjadi harapan kita semua, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, setelahnya kita membaca, tentunya kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar dari yang sudah kita baca, sehingga kita pada saatnya mampu untuk beramal sesuai dengan yang dikehendaki oleh ayat-ayat Al-Quran. Mari kita mulai baca dari ayat ke-78 kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, mari Bapak Ibu. Qarun berkata, siapa Qarun Bapak Ibu? Batur, yang lain orang. Yang suka hartanya ketemu kalau lagi macul di kebun manggil harta karun. Qarun itu orang kaya tapi baong di zaman Firaun, di zaman Nabi Musa. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat terdahulu yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Jadi Qarun ini sombong, kemudian diperingatkan bahwa dulu juga banyak orang-orang yang lebih kaya dari dia, tetapi sudah dibinasakan. Bapak Ibu, di dunia ini harta itu bertambah enggak? Nanya, tambah enggak? Enggak, dari dulu emas segitu-gitunya. Cuman adanya masih di bawah tanah. Ya, minyak tanah dari dulu juga segitu-gitunya. Ya, diperebutkan sampai dengan kiamat. Tetap seperti itu harta itu di dunia itu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu guys kebagian can. Tak etan jadi masalah. Di mana teka bagian harta kita mah kadang merasa terhina. Padahal nggak apa-apa. Yang penting hidup, kebagian harta juga ya Allah daripada loba harta terhidup. Betul nggak? Yang penting bahagia, tidak punya harta juga daripada punya harta loba masalah. Punya keras. Tapi saya justru bermasalah orang yang berharta. Nu miskin mah ku masalah geus biasa lobanya. Jadi geus biasa. Jadi yuk kita bahagia, jangan karena harta, jangan karena keturunan, jangan karena jabatan, jangan juga karena kemuliaan di depan orang lain. Tapi ukurlah dari ketakwaan. Karena kemuliaan di sisi Allah hanyalah berdasarkan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Lanjut ke ayat ke-79. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Maksudnya keluar tuh pamer. Ya. Qarun ini pamer, boga mobil anyar, boga sawah anyar, boga balong anyar, boga istri anyar, ya gitu. Sok dipamer-pamer Bu. Aya semuncek tang di kepot naon Bu. Pamer bojo nya Bu nya. Oh sok aing pamer bojo Bu. Aya. Nu boga, nu teu boga malah pamer Bu. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaanlah yang besarlah bagimu, padahal Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Jadi kata orang-orang yang berilmu mengatakan begitu. Jadi mereka itu disebut yang namanya Qarun dan kaumnya, ya, tentunya kelompoknya ada yang disebut dengan kecelakaan bagi mereka. Ya. Kemudian maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Qarun dibenamkan ke dalam rumahnya bersama bumi. Kira-kira Qarun dulu yang dibenamkan ke dalam bumi atau Fir'aun yang ditenggelamkan? Siapa dulu?
Korun dulu, Firaun dulu yang dimusnahkan. Korun dulu untuk jadi perhatian bagi Firaun. Tapi Firaun anger ya, tobat. Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Makanya sekarang kalau ada bapak ibu kan di dalam bumi disebutnya harta Korun, ya dibenamkan. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Korun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Allah telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Jadi ini kata orang-orang ya yang tidak mendapatkan rezeki pada saat itu, ngomongnya teh kira-kira menurut bahasa orang, untung abdi teu beunghar teu dilelekeun gitu punya. Padahal asal nama hayang beunghar teh Bu nya. Kira-kira ibu bapak masih hayang beunghar sampai ka ayeuna? Hayang, tapi kudu takwanya gitu. Aya nu kudu diturutan nu beunghar jeung takwanya eta saha Bu? Nabi Sulaiman. Korun dulu, Sulaiman dulu adanya Bu. Korun. Kenapa? Sulaiman itu buyut Nabi Musa. Jadi berarti geus lila santas Nabi Musa teh aya, kakara muncul Nabi Sulaiman. Apakah harta yang didapat Nabi Sulaiman harta korun lain? Lain, dah harta mah kabawa ti Allah. Jadi urang teh sok rasanya dari dalam diri keluar tuh manggi harta korun berarti murtad eta. Ya, bukan dari korun, harta mah dari Allah. Ya. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika membalas, ketika kebaikan dibalas lebih banyak dari kebaikan yang dibuat. Tetapi kalau kejahatan, nah maka dibalasnya sesuai dengan kejahatannya. Baik nggak Bu, Bapak? Allah ini, alhamdulillah. Ya, jadi yuk kita berbuat baik supaya ditambah ya kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan ke ayat ke-85. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Ya, jadi artinya Allah yang menurunkan Al-Quran itu ya, akan memberikan kepada manusia bahwa semua itu akan kembali kepadanya. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang ada dalam kesesatan yang nyata. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. Ya. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu dan serulah mereka ke jalan Tuhanmu. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Janganlah kamu sembah di samping Allah ilah-ilah apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal nanti Allah balik deui ka Allah. Kira-kira Bapak Ibu iraha bare innalillahi ayeuna bunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nyebut innalillahi teh lamun aya nu paeh we urang gitu.
Begitu kita merasa bahwa ada sesuatu yang semuanya harus dikembalikan kepada Allah, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, asalnya dari Allah, akan kembali juga kepada Allah. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk beribadah, itu sebenarnya kita itu kembali kepada Allah. Ya, tapi kembalinya masih tetap di dunia. Kembalinya dalam artian ke rahmatullah. Ya, parantos muli ka rahmatullah. Ibu Agus nembe jam 5 langkung samenit. Nah, cenah pun sholat subuh nembe. Kan mulih ka rahmatullah. Sholat subuh tebunya. Jadi yuk orang marulih kalau rahmatullah ngal waktu sholat di luar sholat oke orang rek dahar Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Eta teh kembali ke rahmat Allah. Ya, terus Bapak Ibu manggih seblak manggih meuli manggih da mulai anu miceunnya itu ya mun baheula mah aya manggih dukunya, manggih kadu eta manggih. Tapi sebenarnya lain manggih da aya tangkalna punya. Tapi dari di orang geus biasa lamun keur ngaliwat tiba-tiba bluk ada kadu ragang, ada durian ragang. Cenah manggih di ditu. Padahal kan pasti aya nu bogana. Nah, tapi hese Bu ngamalkeun kitu teh punya. Urang mah di jalan oge sok lamun aya menemukan sesuatu disebut teh dem nya. Dem. Ayeuna ngari dem teh Pak. Kapangi kukuring. Jadi baik Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita alhamdulillah sudah menyelesaikan surat Al-Qasas mulai ayat 78 sampai ke ayat 88 11 ayat dan insya Allah